Ya, selamat sore. Kembali lagi di akun YouTube-nya Pakin Citerep. Kali ini kita mengundang tamu spesial, yaitu Koko Antoni. Beliau dulu pernah menjabat sebagai ketua Pakin. Periode berapa kok? Kalau boleh tahu? Periode 2007 sampai 2012. Aduh. Oh ya, sebelum itu langsung aja. Terimalah salam pergumulan kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tung Tian Sancai. Oke. Ya, Cil, ada yang mau ditanyain, Cil? Oke, jadi Ko Antoni ini merupakan menjadi keluarga besar ya dalam kepengurusan Pakin ya. Keluarga besar Pakin Citerep. Ya, jadi aku mau nanya nih, kesibukan Koko nih sekarang apa sih kok? Untuk kesibukannya memang kurang aktif di organisasi, khususnya Pakin atau Pakin. Nah, karena berbenturan waktu sama pekerjaan, sama keluarga. Ya diusahakan setelah pandemi ini mudah-mudahan bisa bantu aktif kembali untuk terutama untuk teman-teman Pakin, teman-teman muda Makin Citerep. Oh, berarti sementara ini ya paling kayak sibuk kerja gitu ya, terus kayak rumah tangga gitu ya. Terus kok sejak kapan sih mengikuti kegiatan organisasi ya, khususnya di Pakin waktu itu, gimana ceritanya gitu bisa sampai aktif? Oh gitu. Pertamanya sih setelah saya lulus sekolah, aktif di OSIS juga. Kebetulan sekolah waktu itu di BM Bogor. Terus sempat setelah lulus sekolah kuliah tapi berbenturan dengan keadaan, jadi ikutnya malah jadi ke organisasi Gemaku. Sempat ke Gemaku. Belajar sama Ko Kristan, di situ dulu ada Ko Ramli, ada Ko Ferry dan teman-teman senior yang lain. Iya. Jadi pertama sih untuk masuk ke namanya organisasi, apalagi sampai menjabat sebagai ketua, itu pasti ada yang namanya malu-malu. Iya benar. Betul kan? Malu-malu. Pasti malu-malu. Iya. Nggak. Bayangan itu menurut saya, masa mungkin sih seorang Antoni bisa menjadi seorang ketua pemuda Citerep. Tapi dengan belajar, dengan melihat orang, melihat senior-senior kita, cara bicara, tutur kata, bagaimana berorganisasi dengan baik, ya itu semua jalannya kalau kita niat, kalau kita punya rasa tulus, itu Tien, Nabi, para leluhur pasti berkenan untuk kita membimbing menjadi seorang ketua. Apalagi jabatan sebagai ketua itu tidak mudah. Benar. Ya kan? Banyak lika-likunya. Ya, terutama harus belajar. Apa yang dikatakan Nabi, selalu belajar sampai kita melihat gundukan rumput. Di situ kita selesai. Karena kan memang Pakin ini kan wadahnya tempat buat kita berani tampil gitu ya, berani belajar gitu kan. Dari yang belum tahu apa-apa jadi bisa lebih baik lagi, yang belum tahu organisasi jadi bisa belajar berorganisasi gitu kan. Itu dia. Terus kok selama Koko menjadi ketua Pakin itu ada nggak sih kok kendala gitu selama Koko menjadi seorang ketua gitu kok? Selama jadi ketua Pakin, untuk kendala-kendala kebanyakan sih berbenturan sama waktu. Kebetulan pas saat jabat Pakin udah mulai aktif kerja, jadi berbagi, apalagi waktu itu kerja sempat di lumayan jauh ya, sempat di Jakarta, Cikarang daerahnya. Jadi berbenturan sama itu, diusahakan, ya itu dia balik lagi. Kalau kita ikhlas mengerjakannya segala sesuatu, walaupun keadaan capek bagaimanapun, akan terasa enak, enjoy untuk jalanin. Apalagi ketemu teman-teman
pemuda pengunci Citerep yang sangat memiliki semangat, memiliki antusias untuk datang kebaktian yang tadinya kebaktian hanya beberapa orang. Teguh sama Marcel pun ngalamin. Iya, ngalamin juga. 5, 10, 15, 20, ya kan? Sampai Berkembang bertahap dengan rasa optimis dari Teguh, Marcel, Iki dan kawan-kawan yang lain. So, Tuhan pun berkenan. Karena kan kalau emang kita ngejalaninnya benar-benar tulus juga bakal dipermudah kan ya. Kita juga ngejalaninnya nggak bosen ya, mungkin ada kendala di luar kita bosen terus kumpul di Litang kita happy gitu kan ya. Kita menghibur diri kita gitu kan. Sambil berdoa, bersyukur sama Tuhan di hadapan altar, pekerjaan, jodoh, rezeki datang. Sancai. Oke. Terus kok selama Koko menjabat itu pastilah ada namanya yang momen yang nggak bisa Koko lupain dalam menjabat itu. Yang Koko pengen tanya itu, momen yang nggak bisa Koko lupain selama menjabat itu apa sih kok? Momen yang tidak bisa dilupakan saya pada saat jabat Pakin banyak ya. Momennya banyak pada saat kita kumpul, bikin kegiatan, sukses atau tidaknya itu ya masih dalam bayangan kita. Belum tentu nih acaranya sukses nih, tapi pada saat melakukan atau membuat kegiatan tersebut sukses, itu yang menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Buat saya juga, buat teman-teman juga, khususnya dulu pernah bikin kegiatan itu. Dulu saya sempet kita Pakin Citerep gabung sama Pakin Cibinong Cimanggis yang disebut 3C. Dulu sempat bikin yang namanya kegiatan olahraga. Di situ waktu itu kita buatnya di Segar, sekolah Segar. Itu pun didukung sama Ibu Linda Sari, sama Ko Erik dulu, dan senior-senior yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan. Dari situ kita bentuk, jadi dari tetangga-tetangga kita Pakin Cibinong dan Cimanggis satu sama lain jadi kenal, semakin kompak. Nah, pertanyaan saya, mungkin dari Teguh sama Marcel itu bisa dilanjutkan kegiatan tersebut, gabung sama teman-teman kita yang di Cibinong, teman-teman kita yang Cimanggis, Depok yang dekat-dekat sekitar kita dulu. Kita mulai yang disabdakan Nabi kan, gembirakan yang dekat, yang jauh akan datang. Iya, gitu. Jadi itu yang buat saya terkesan tuh situ 3C kegiatan itu. Karena kan emang dari kegiatan Pakin ini juga kan kita bisa mengenal satu sama lain. Betul. Ya. Dari yang belum kenal menjadi kenal gitu kan, dari yang udah kenal menjadi akrab gitu kan. Jadi kita juga banyak kenal dari litang-litang luar. Betul. Gitu kan ya. Jadi ya nambah teman, nambah ilmu, wawasan, ya kan. Bagaimana melihat karakter orang lain seperti apa, ya jadi belajar mengenal banyak karakter orang. Iya, betul. Jadi kita nanti suatu saat kita nanti kerja, terjun di dunia pekerjaan, kita udah nggak kaget. Udah tahu pahit manisnya betul. Berorganisasi. Pahit manisnya berorganisasi, kita curahkan di pekerjaan kita, ya biasa saja. Gitu. Nggak kaget lagi. Gitu. Sebelum Koko menjadi ketua Pakin ini, sebelumnya siapa sih kok yang menjabat jadi ketua Pakin, aktivisnya gitu kan, kayak sebelum Koko ini yang aktif dulu itu sama Koko ada Wendra, Hakim, terus sebelum itu juga ada Trepi, terus sebelum itu juga Kosubur. Iya, sampai ke situ. Wahyu. Karena kan emang zamanan Koko ini kan dari senior-seniornya juga banyak yang merangkul gitu ya. Bukan merangkul sih, kayak support lebih banyaknya gitu kan, dari senior juga, dari junior juga kan bisa ikut nyatu, gabung gitu kan bareng. Dari situ emang ngerasain sih rame gitu kan, kayak kegiatan-kegiatan Pakin tuh lebih seru gitu, lebih seru, lebih jalan gitu kan. Nah itu dia.
yang saya bilang, ketika kita mengelola sebuah organisasi kepemudaan, bagaimana kita menarik mereka agar tertarik untuk hadir di Litang. Iya. Welcome, pertama tuh selalu terbuka. Kita juga ngerangkul. Kita rangkul, jangan sampai ada gap. Jangan sampai ada yang namanya kelompok-kelompok Betul. dalam berorganisasi, apalagi pemuda ya. Yang ini maunya ke sini, yang ini maunya ke sana, yang ini maunya ke sini. Sebisa mungkin kita rangkul, tidak ada bentuknya yang namanya nanti Sektor-sektor. iya Gerombolan. Oke kok. Jadi kan Koko kan bilang tuh kalau Koko itu tuh dari Koko ngejabat itu pakin dari mulai 5 orang, 10 orang ya kan Kok ya? betul Baktian. Nah, terus kan nyampe banyak itu ada nggak sih kok event yang Koko buat gitu untuk mempererat hubungan gitu kok? Kalau event semua sih, saya dulu pernah menjabat Futsal sih ya, waktu itu berjalan ya, futsal gitu ada ya. yang namanya event olahraga, terus yang hal-hal seperti ngeliwet barang dari humas ke humas, terus bikin kegiatan yang namanya Kafe-kafe kecil itu. kafe-kafe kecil. Kafe-kafe kecil itu pernah berjalan Nah, di- itu di dagang depan. kemana-mana. Jadi Di Gapura. jadi teman-teman yang lain tuh melihat, wah, teman-teman di Litang kok bisa aktif, kenapa kita enggak ya? Iya. Teman-teman di Litang kok bisa menyapa kita ke rumah-rumah kita, kok kita nggak hadir di Litang ya? Nah dari situ tumbuh tuh 5, 15, 20, 30 orang. Puji syukur sama Tuhan, Nabi Kongcus, genap para leluhur berjalan Waktu itu kan baktian. kayak program jemput teman juga. Jemput teman, bener. Iya. Nah, Program pernah jemput jalan teman, itu. ya. Sampai door to door. Door to door, ya. Ayo, itu Pak, jalanin. Itu bagus itu ya. Itu jalanin. Sama dulu masih zaman SMS. Iya, Ya, SMS. BBM. SMS sama Ya BBM. kan? Kalau nggak punya kuota, hasil kita Dagang. Ya. isiin pulsanya. Iya, iya. Aja. Cengli gitu ya. Ya, seperti itu, hal-hal kecil itu mungkin bisa Teguh sama Marsha lanjutkan. Iya. Setelah pandemi ini mungkin Pakin akan Ya, lebih emang baik kita lagi butuh dari banyak saya. masukan dari Koko kan sebagai Betul. senior Pakin ini kan. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada yang dalam diri saya ya, tidak ada yang namanya senioritas, junioritas, semua sama Sama-sama. duduk bareng belajar bagaimana bisa memajukan Makin Citrep ini, khususnya Pakin anak-anak muda untuk meneruskan Makin gitu. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Benar-benar. Ya kan? Karena Iya, kan betul. kita Pakin ini kan tombak estafet ya. Betul. Ya, buat meneruskan Betul. selanjutnya. Nah. Kalau misalnya dari kita aja nggak ada, kita juga bingung berkedepannya Iya, gitu kan. regenerasi nanti putus gimana? Kan gimana caranya ini kita bisa bikin event buat mendekatkan teman-teman Pakin Betul. agar lebih dekat Bisa, lagi, lebih akrab seperti lagi, itu. kayak gitu. Hal-hal yang kecil dulu aja kita bikin, hal-hal yang kecil. Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Karena kan sebenarnya Apalagi sekarang ada WA kan? Iya, ada Gampang. WA. Lebih gampang lagi. Lebih gampang. Ya, kita mulai selama pandemi ini kita mulai kebaktian online lah. Iya, betul. Bisa kan? Terus kayak paling selama pandemi ini kita harus banyak-banyak bikin kegiatan sih, maksudnya bukan ngumpulin orang ya, cuma Iya. kayak mungkin kegiatan-kegiatan kayak podcast ini atau kegiatan apa yang bisa ngebangun Pakin, Betul. kegiatan-kegiatan Pakin gitu kan. Walaupun pandemi begini kan kita harus berkreasi ya. Harus. Harus berkreasi. Yes. Apapun tujuan yang baik, apapun kegiatan yang positif, pasti hasilnya juga positif. Gitu gue. Saya. Kok kita juga mau nanya, pasti kan setiap orang itu selama berorganisasi adalah yang namanya program kerja yang mungkin terkendala ataupun tidak tercapai ya kok ya. Ya. Nah, selama Koko menjabat itu, Koko ini program kerjanya yang menurut apa tuh yang nggak tercapai itu, bukan nggak tercapai sih, apa sih? Belum. Yang Yang belum. belum. Ya, yang belum gitu ibaratnya. Masih ada
program kerja nih yang belum selesai. Iya. Dan Koko pengen generasi selanjutnya ini melanjutkan program kerja ini yang belum tercapai ini. Program kerja di dalam Pakin itu yang saya cita-citakan dari dulu sama Iya. teman-teman Pakin, menjadi dulu kemarin saya menjadi tuan rumah dispensasi tuh yang belum saya. Oh iya, belum tercapai sampai Belum sekarang. tercapai. Iya, itu cita-cita dari semenjak awal saya menjabat ketua, yaitu kembali lagi Pakin Citra menjadi tuan rumah dispensasi. waktu itu kan- Mungkin nanti setelah pandemi ini bisa dilanjutkan sama Teguh sama Marsal menjadi Tuan rumah. dispensasi, Event-event besar event gitu kan. besar seperti itu, agar apa? Kita bisa lebih banyak belajar sama teman-teman yang di jauh sana, teman-teman Pakin yang di sana. Jadi, wah ini loh Citerap. Iya. Ya. Karena kan dulu juga kan Citerap tuh kayak ketonton banget kegiatan-kegiatannya tuh Iya. aktif banget gitu kan ya. Iya. Dari sebelum Koko terus dilanjut dengan Koko juga kan sampai kegiatan Pakin Citerap itu kayak Citerap ini paling disorot gitu kan ya. Nah, Ya itu dia. Dulu saya program kerja saya dulu kalau misalnya ada libur di Seninnya atau di Jumatnya, kita biasanya ngajak bareng teman-teman Pakin yang ada waktu kita anjang sana. Kebetulan kan waktu itu di Pakin-Pakin lain ada yang kebaktiannya di malam minggu. Iya, Sebelum Pakin Citerap ini jalan malam minggu. Iya. Dulu Pakin-Pakin lain sudah jalan malam minggu. Jadi kita tidak berbenturan kebaktian kita. Kita waktu itu masih ada kebaktian di sore. Minggu sore dirubah menjadi minggu siang. Setelah umum gitu kan. Akhirnya dari situ berlanjut ke Anjang sana, ke Litang-Litang lain. Akhirnya pun Litang lain Anjang sana ke Litang Citerap. Gitu. Jadi dari situ wah, teman-teman Pakin yang kurang aktif di teman-teman Pakin Citerap yang kurang aktif untuk kebaktian, ada berita seperti itu. Wah, dari Pakin Curug, dari Pakin Gunung Sindur pada hadir. Dari kan- Pakin-Pakin lain ya, Cimanggis, Cibinong, Depok dan lain-lain Mereka pada juga hadir. penasaran. Nah, dari situ mungkin bisa dibentuk dari situ program kerjanya, Gu. Sang. Koko selain mengikuti waktu itu pada zamannya itu Koko selain mengikuti organisasi Pakin, apa di luar juga Koko aktif gitu di organisasi luar gitu kan umumnya? Aktifnya khususnya di Gemaku. Waktu itu sama Ko Kristan, waktu zamannya sama Ko Ramli, dulu sempat Ko Ferry, sekarang ini waktu itu kesini sama Mario, Ko Wahyudi dan teman-teman yang lain. Nah dari situ belajar lagi, selalu belajar lagi, belajar bagaimana kita berorganisasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagaimana program kerja yang saya dapatkan di Gemaku bisa saya terapkan di Pakin Citerap. Hal-hal positif apa yang saya dapatkan saya terapkan di Pakin Citerap. Karena kan waktu saya ikut di Gemaku itu sering ikut yang namanya seminar-seminar dari banyak Kemenak gitu kan, Iya. dari Kementerian Agama itu. Jadi dari situ belajar bagaimana apa aja yang bisa diambil diterapkan di Pakin Citerap seperti itu. Karena waktu itu juga pas Koko ini jabat jadi ketua Pakin kan, kebetulan saya juga pernah ikut gabung gitu ya. Jadi emang sedikit-sedikit emang tahu lah kegiatan-kegiatan yang sering diadain waktu zamannya itu kan. Ya itu dia gue. Dari situ. Ngopi dulu kok, biar nyantai kok. Dulunya nggak terlalu tegang. Udah Iya. menanti nih kopi ya. Apa Cel? Apa lagi Cel? Ngobrolnya makin seru nih. Kita kan emang butuh banyak masukan gitu kan. Jadi kita ngobrol lah di sini di podcast Iya. ini kan. Ya kan kalau Koko kan sebagai alumni, sebagai ketua Pakin ya, bagaimana sih Koko ini menyikapi apa tuh tentang Pakin sekarang ini yang diketuai oleh Teguh ya. Jadi gini, Sal, gue unik emang sudah jalan Tuhan, jalan Nabi, jalan para leluhur.
pada saat saya menjabat ketua, dulu saya ada rasa takut. Rasa takutnya apa? Apakah ada regenerasi yang bisa meneruskan saya? Karena waktu itu memang semenjak saya pegang sempat vakum juga. Sempat tidak jalan yang tadi saya bilang, dari 5 orang sampai ke 25 orang itu kan ada rasa takut. Rasa takutnya tidak aktif. Nah, di situ tapi saya berdoa juga di altar, minta masukan juga para senior. Akhirnya toh jalan dan ada yang namanya sosok Teguh waktu itu. Teguh itu dulu di kebaktian itu barengnya sama Sela, Cidebi, Iya. kan? Terus siapa lagi tuh? Kalau kayak Cidebi, Cien itu kan Ya, Jien. emang sebelum saya kan emang udah aktif Udah, ya. iya, tapi Karena kan- waktu itu saya ngeliat kegiatan pagi ini bener-bener aktif gitu kan, Nah. bener-bener seru. Apa sih waktu itu kan saya kan masih sekolah minggu, terus ada Koko Cici tuh zaman Kuanton ada yang ngajak, ayo ikut kebaktian Pakin Nah. buat mengenal kegiatan-kegiatan Pakin nih kan gitu kan. Oh iya nih kayaknya seru juga, coba masuk dikit-dikit kan ikut kegiatannya. Oh iya, terus kan karena Cidebi juga sepupu jadi ada barengan. Nah, itu dia. Wah seru juga nih, terus kayak yang tadi Ko Anton bilang kan ada acara seminar di luar dari Gemaku, dari Kemenak gitu kan, ikut, jadi mengenal ya sedikit kegiatan Pakin dan yang tadi Koko bilang itu mungkin pesan-pesan program kerja yang belum tercapai bisa kita lanjutin di pengurusan yang sekarang. Nah, itu dia yang tadi saya bilang flashback tadi saya bicara, saya takut akan generasi tersebut. Tidak ada yang beberapa tahun ini tidak ada yang meneruskan. Ternyata pikiran saya, wah ini ada sosok seorang Teguh mungkin bisa menjadi seorang ketua nantinya. Saya bicara waktu itu ada Mila ya sempat jadi ketua, Monik, saya bilang ini nanti Teguh the next ketua Pakin. Dan sekarang pun tercapai. Nah, dari situ saya yakin, kenapa saya yakin Teguh mau belajar. Dari malu-malu mimpin sembahyang, dari malu-malu Pasti itu. baca Iya, kitab, benar. Pasti. dari malu-malu yang namanya mimpin kebaktian, ya seksi acara, semua belajar bertahap, akhirnya jadi Teguh yang sekarang. Karena emang waktu zamannya Koko itu kan jujur sih orang-orangnya juga welcome. Mereka mau ngerangkul, mau nyambut gitu kan, mereka mau sapa orang dan orang itu jadi berani buat nyapa mereka juga gitu kan. Karena kan apa ya? Kita ngelihat saudara-saudara kita di luar itu kan kayak cara mereka merangkul teman-teman baru itu kan bener-bener jalan gitu kan. Dan pas saya ketemu di zamannya Ko Antoni menjabat sebagai ketua Pakin ini, benar semuanya itu anak-anaknya berani buat ngerangkul anak-anak baru. Jadi anak-anak baru juga welcome gitu kan. Jadi ya nggak malu-malu karena saling ngerangkul enaknya gitu. Dari situ makanya kita belajar. Dari dulu saya bukan mengajarkan ya, tapi saling belajar ya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin seksi acara di kebaktian, pemimpin doa, baca kitab. Dari awal malu-malu, pelan-pelan menjadi bisa, akhirnya terbiasa. Iya, bisa karena terbiasa. Iya. Dan saya kok jujur ya kok ya, waktu pas pertama saya masuk di Pakin kan zamannya Koko ya, iya, ya. masa, Yang dimana tuh kalau saya mikir masuk ke Pakin itu mungkin kayak apa ya, kita menyendiri gitu ya kan. Nah. Tapi waktu itu saya Ternyata enggak saya begitu. tepis karena waktu itu saya ketemu Ko Antoni benar-benar welcome gitu ya kan, keluarganya benar-benar erat gitu. Dan juga ada satu pelajaran yang saya dapat dari Ko Antoni itu bahwa apa ya, dari malu-malu kita tuh harus bisa berani gitu ya. Betul. Dan juga maka itu saya terapkan sampai sekarang gitu. Mantap. Waktu itu kan jujur sih waktu aktif di Pakin pernah diajak buat jadi kayak cuce pemimpin doa gitu kan. Waktu di sekolah minggu kan dibimbing sama Koko Cicinya, dan waktu terjun ke Pakin itu saya beda kan suasana sekolah Seminggu minggu dan sama- Pakin tuh beda. peralihan. Saya pernah diajak jadi pemimpin doa gitu kayak apa sih, petugas-petugas gitu kan. Saya bingung, aduh beda atau enggak ya. Waktu kebaktian sekolah minggu ternyata enggak. Ternyata dari Pakin ini juga ada yang ngebimbing. Nah, itu enaknya begitu pas zamannya Koko ya. Banyak enaknya sih sebenarnya. Makanya kita banyak terinspirasi
dari zamannya Ko Antoni, Cimila, Cimonik gitu kan. Sampai sekarang kita masih ikutin lah apa ya Program kerja. programnya. Nah, ya itu dia gue untuk melanjutkan. Memang tidak mudah, semuanya pasti ada lika-liku yang namanya bentroknya sama waktu. Ya, saya bilang sama Teguh sama Mas Ang, dulu pernah cerita sama saya, gimana kalau jadi ketua Pakin? Jadi ketua Pakin itu gampang-gampang susah. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus meluangkan waktu. Iya. Kalau sudah dua-duanya dijalankan, gampang. Tapi kalau dua-duanya berat, susah jadinya. Jalanannya juga nggak enjoy. Nggak enjoy. Benar. Jadi ada keterpaksaan. Ada beban. Iya, ada beban. Mau jauh di mana, kita anjang sana kemana, tidak ada rasa malas gitu untuk datang ke baktian. Apalagi yang namanya ada kegiatan yang sana, yang tadi saya bilang, untuk menarik teman-teman yang tidak aktif, gitu. Karena kan ya Nabi bilang juga kan rangkul saudara-saudara kita. Betul, ya gembirakan yang dekat, yang jauhkan berantakan. Dan itu pun real akan menjadi kenyataan, gitu. Langsung ya kok ya. Nah, ini mungkin last question ya. Ini mungkin Koko ada masukan gak sih buat apa sih kepengurusan yang sekarang gitu, biar kegiatannya lebih seru lagi, lebih aktif lagi, dan dari kegiatan sembayangnya juga banyak saudara-saudara kita yang tadinya belum apa ya, belum berani, Malu-malu masih malu-malu sehingga berani buat tampil. gitu. Gini gue, Sal, untuk hal seperti itu memang nggak mudah, apalagi sama teman-teman kaum muda yang dari sekolah minggu. Iya. Yang seperti itu gue dulu alami. Nah itu dia, pelan-pelan yang tadinya pakai teks, pelan-pelan tidak pakai teks. Saat memimpin menjadi seorang cuce, saat belajar untuk membaca kitab, dirangkul. Setiap minggunya ditanyain. Kalau dia tidak mau jangan dipaksain. Itu dia. Ayo kita belajar setelah pulang kebaktian. Gitu kok. Rangkulnya seperti itu kalau dulu saya. Jadi ketika kebaktian dia tidak mau untuk bertugas, yuk luangkan waktu sebentar. Setelah kebaktian kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama baca kitab seperti apa yang baik, menjadi seorang cuci yang baik seperti apa, menjadi seorang pemimpin kebaktian seperti apa. Dari situ tumbuh yang namanya mental, tumbuh yang namanya mental yang sangat kuat menurut saya nanti untuk di dunia pekerjaan, kuliah, seperti itu Bu. Jadi intinya yang saya bilang tadi, sabar dan ikhlas kalau menjalani sebuah organisasi. Khususnya Teguh sebagai ketua, Ricky sebagai wakil, Marcel dalam keanggotaan Pakin, banyak top lah untuk teman-teman